Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Anies makan bareng dengan Caimin usai pelantikan Prabowo. Kira-kira membicarakan apa ya? Saya kira bahwa apa yang kemudian di tahun 2024 kemarin ya saat Pilpres, sosok Anies Baswedan dan Caimin akrab banget. Sampai sekarang akrab banget ya. Makanya dengan adanya seperti ini, pertemuan-pertemuan seperti ini pasti membicarakan soal kabinet ya, pasti membicarakan soal bagaimana di kepemimpinan seorang Prabowo, entah apa yang mau dibicarakan itu. Artinya apa? Artinya bahwa walaupun Anies Baswedan dengan Caimin ini berseberangan, sekarang ini masuk ke koalisi Prabowo Gibran ya seorang Caimin, Anies Baswedan tetap menjadi oposisi. Saya kira tidak ada masalah begitu kan. Cuma ada orang-orang yang kemudian sering mempelintirkan bahwa Anies Baswedan sudah dekat dengan kekuasaan. Ada yang mengatakan seperti itu. Dengan ajaran Anies Baswedan komunikasi baik ke PKS, Nasdem, terus kemudian ke PKB, justru Anies Baswedan dianggap akan dekat ya dan kemudian akan gabung kepada Prabowo Gibran. Saya kira tidak begitu ya. Anies Baswedan itu politiknya bukan politik baperan, bukan politik pragmatis. Ya, berbeda dengan jalannya Caimin yang kemudian ya partai ya butuh pasukan yang kemudian bisa eksis di pemerintahan, ya oke-oke aja begitu kan. Karena bagi Anies Baswedan tidak mungkin tergadaikan dengan adanya ya gabung kepada Prabowo Gibran. Makanya banyak muncul narasi-narasi yang mengatakan bahwa Anies Baswedan ya ketika bertemu atau makan bareng dengan Caimin menandakan dianggap dekat dengan kekuasaan. Tidak mungkinlah seorang Caimin masuk kabinet Prabowo Gibran. Ya tidak mungkin di satu sisi. Karena apa? Karena Anies Baswedan masih mempertahankan ketokohan sosok Anies Baswedan itu sendiri. Makanya kalau Caimin kan ketua umum partai. Ketua umum partai itu kan bisa bisa ke sana, bisa ke sini begitu kan. Artinya Caimin itu licin. Inilah yang kita tahu bahwa masyarakat akan mengetahui bahwa sosok Anies Baswedan dengan Caimin tidak ada masalah begitu kan. Cuma ada orang yang kemudian mempelintirkan bahwa sosok Anies Baswedan ini dianggap dekat dengan kekuasaan. Coba kita baca ya dari komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Nah, yang udah berlalu, yang berlalu, biar nggak sutris pak ya. Yang dapat kerjaan traktir karena foto-foto ya gentle ya bro Anies Baswedan. Dari sini kita ambil hikmah. Jangan mencari partner apapun ya, mau kerja atau politik ya sesampai kapanpun atau 1,50 m tak sampai ya. Ini prokrastinator ya. Jadi saya kira ya Anies Baswedan kan menjadi teman di Pilpres kemarin tidak ada masalah saya kira begitu kan. Berteman dengan Caimin saya kira tidak ada masalah. Karena komunikasi yang dibangun Anies Baswedan tidak hanya satu partai, tidak hanya Caimin. Pak Surya Paloh juga sama mereka. Akankah ini semua akan mengikuti rekam jejak kepada Anies Baswedan? Tetap konsistensi terhadap perubahan. Nah, ya mungkin awal-awal ini mungkin orang banyak mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak dapat pekerjaan, pengangguran dan sebagainya. Bukan soal itu. Anies Baswedan secara finansial mereka sudah cukup begitu kan ya. Mereka sudah banyak penghasilan dari YouTube saja sudah banyak mereka. Makanya dengan adanya seperti ini Anies Baswedan tetap fokus pada orang-orang idealis ya, berpikir kritis bagaimana untuk membangun bangsa tidak hanya gabung kepada pemerintahan Prabowo Gibran, di luar pemerintahan juga bisa begitu kan. Jadi salah kaprah ketika ada orang yang mengatakan dalam pertemuan-pertemuan ini dianggap sebagai dekat dengan kekuasaan, mau gabung dan sebagainya begitu kan ya. Agaknya mulai cari mak comblang nih ya. Kalau aja bisa ya dihubungi oleh presiden. Jadi staf sus ya bidang nilai pejabat. Anies lebih gentle daripada Ganjar dan Pak Mahfud ya. Anies ini gimana Cak ya? Enak ya. Caimin enak-enakan. Ya dunia politik biasa-biasa aja begitu kan. Dunia politik biasa-biasa aja. Makanya dengan sosok Anies Baswedan ini bertemu dengan Caimin saya kira bagus tidak ada masalah begitu kan. Justru kalau Anies Baswedan gabung ke pemerintahan Prabowo ya saya kira tidak ada masalah juga begitu kan. Tapi satu sisi kita lihat pamor dari seorang Gibran ini pasti turun begitu kan ya. Tapi tidak usah lah ya kalau soal dibanding-bandingkan antara Anies Baswedan dan Gibran saya kira jauh ya. Sampai sekarang Anies Baswedan bukan menjadi apa-apa, tetap disukai oleh masyarakat, oleh para tokoh-tokoh di situ begitu kan ya.
Dan Anies Baswedan tidak baper. Anies Baswedan gentlenya luar biasa di situ. Ini yang kita lihat bahwa sekarang ini begitu kan ya, sosok dari Anies Baswedan ini sudah mulai kemana-mana, dalam artian sudah diundang kemana-mana. Makanya wajar dong dalam dunia politik ada pro dan kontra. Tidak ada masalah, tapi kan demi bangsa dan negara juga begitu kan ya. Coba kita baca ini. Anies makan bareng Caimin usai pelantikan Prabowo. Jangan-jangan ini ditraktir semua ya. Tapi bajunya ya, istrinya Anies Baswedan ya dengan istrinya Caimin ini sama begitu kan ya. Dalam artian bahwa ya sama-sama kuning dan sebagainya. Coba kita baca. Mantan calon presiden Anies Baswedan ya santap siang bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin usai menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto yang diunggah oleh Anies Baswedan di X-nya, kedua tokoh yang berpasangan dalam Pilpres 2024 tersebut terlihat akan bersama di sebuah restoran dan di mana ditemani oleh istri yang masing-masing. Mereka duduk berhadapan sambil tersenyum. Makan siang bareng yuk, kata Caimin ya habis acara pelantikan. Traktiran yang udah dapat pekerjaan baru, tulis Anies dalam unggahannya. Anies dan Caimin menghadiri pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada hari Minggu. Meski begitu, ya kontestan Pilpres 2024 nomor urut 1 itu hadir acara terpisah. Caimin menjadi salah satu tokoh yang bahkan menjadi menteri dalam kabinet Prabowo usai dirinya dipanggil ke kediaman Prabowo Kartanegara pada 14 Oktober lalu. Sementara Anies telah menyatakan ya tetap berada di jalur perubahan alias menjadi oposisi. Keren kan begitu kan? Artinya apa? Artinya konsistensi dari sosok Anies Baswedan di situ adalah ya karena sampai sekarang dari awal Anies Baswedan tetap sejak menjadi calon presiden, Anies Baswedan tetap mengatakan kalau kala tidak mau gabung kepada koalisi kepada pemerintahan. Tetap Anies Baswedan di jalur perubahan. Kontestasi politik itu mungkin Anies Baswedan menganggap ketika orang sudah menerapkan idealismenya, menerapkan ketokohannya, itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Mereka akan tetap dibicarakan sebagai tokoh. Coba kalau bayangkan Anies Baswedan masuk kepada pemerintahan Prabowo Gibran, maka dicap sebagai orang penjilat di situ begitu kan ya. Maka reputasinya, elektabilitasnya, popularitasnya mereka akan semakin turun. Karena dengan apa? Karena dengan orang-orang menganggap tidak respect lagi kepada sosok Anies Baswedan. Saya pribadi ketika Anies Baswedan masuk di kabinet Prabowo Gibran tidak respect lagi di situ. Ketokohannya sudah luntur. Kenapa? Karena dianggap sama, yang kalah menjadi koalisi, dapat jabatan sana sini, di Pilpres kemarin bertarung para pendukung-pendukung mereka, polarisasi yang dibangun mereka, pendukungnya mati-matian untuk mendukung Anies Baswedan di situ. Tahu-taunya kalau kalah sama-sama mendukung dan gabung kepada Prabowo Gibran. Ini kan tidak logis. Artinya pendukung-pendukung mereka ditinggalkan. Kan setidaknya orang berpikir seperti itu begitu kan ya. Berbeda dengan partai-partai itu kan wajar karena mereka punya partai terus kemudian eksisnya semakin luas begitu kan, harus membutuhkan partner di pemerintahan. Tapi kalau sosok Anies Baswedan tidak punya partai, tidak punya apa, harus mengandalkan satu-satunya harus mengandalkan ketokohan itu ya. Coba kita lihat saja Pak Ganjar itu tenggelam ya, tenggelam, tidak ada pembicaraan di media sosial apapun. Pak Mahfud MD karena masih eksis karena mereka punya YouTube begitu kan ya. Jadi saya kira lihat saja seorang Jokowi sudah 2 hari ini sejak Prabowo dilantik, pemberitaan seorang Jokowi sudah tidak ada. Karena apa? Karena tergantung dari ketokohan yang kemudian menjadi ya asumsi dari masyarakat. Kalau ketokohannya Jokowi hanya membangun ini dianggap gagal, ya survei 71%, ini menganggap bahwa ya semuanya sudah terbantahkan, begitu kan. Coba kita lihat saja pidato Prabowo. Jangan percaya terhadap angka-angka saja. Itu dengan pernyataan Prabowo menyatakan seperti itu, sudah selesai pencitraan seorang Jokowi, begitu kan ya. Apalagi lembaga survei. Dan inilah kita lihat saja, apa yang mau diandalkan Jokowi? Pemikirannya, saya kira tidak. Apa prestasinya? Mungkin prestasinya orang akan membaca ya dianggap gagal dan dianggap sukses. Ya makanya dengan adanya seperti ini ya satu-satunya yang menjadi kekuatan ya bagi kami adalah sosok Anies Baswedan ini. Tokohnya tidak pernah mati. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.